Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 yang soleh dan solehah, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, yang semangat, yang konsisten belajar dan ibadahnya semuanya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi baru. Ini adalah materi terakhir di semester 1, karena kita 2 minggu lagi kan udah mau PAS ya. Nah, jadi bab 4 ini tentang kesebangunan dan kekongruenan bangun datar adalah materi terakhir. Jadi kamu punya 4 bab untuk PAS ya. Cekidot videonya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setiap siswa dapat memahami konsep kekongruenan bangun datar, dan yang kedua siswa dapat memahami konsep kesebangunan bangun datar. Jadi ada kongruen, ada sebangun. Kita ke kongruenan dulu. Kekongruenan bangun datar secara umum memiliki 2 syarat. Ya, jadi 2 bangun datar dikatakan kongruen jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi yang namanya bangun kongruen itu kan artinya sama persis, baik besar sudutnya maupun panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya gitu ya. Dengan 2 syarat ini maka kedua bangun dikatakan kongruen. Kita ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada segi 4, KLMN dan PQRS. Ya, kalau dilihat kayak gitu kayaknya bangunnya beda ya. Nah, kita diketahuinya segi 4 KLMN dan segi 4 PQRS itu kongruen. Tentukan nilai X dan Y. X itu panjang sisi PQ, Y itu adalah nilai dari sudut di L. Ya. Nah, untuk membuktikan kekongruenan, maka bangun segi 4 yang PQRS kita balik, kita putar, disesuaikan sisi-sisinya dengan bangun yang KLMN, karena kan mereka kongruen jadi pasti sesuai ya. Nah, bisa kamu lihat di situ. Sisi P itu akan sama dengan sudut P sama dengan sudut K, Q sama dengan L, M sama dengan R, dan S sama dengan N. Semua sudah sesuai ya. Nah, kalau dilihat dari bangun PQRS yang baru, kamu bisa lihat X di situ. X itu kan PQ. Nah, ternyata sisi PQ itu bersesuaian dengan sisi KL. Nah, dari situ kita sudah bisa menemukan nilai X, berarti nilai X adalah 12 cm. Nah, sekarang kamu lihat sudut L. Sudut L itu bersesuaian dengan sudut Q, ya kan? Nah, berarti nanti sudut L yang diketahui 4Y plus 4 itu bisa kita sama dengankan dengan 120. Ya, bisa kita tulis seperti itu. Jadi 4Y plus 4 sama dengan 120. Ya, karena sudut itu bersesuaian, jadi pasti sama gitu, sama-sama 120. Kita kan mau cari Y-nya kan gitu. Nah, kalau udah seperti itu adalah persamaan linear satu variabel, yaitu variabelnya Y ya, PLSV, pelajaran kelas 7. Nah, kalau udah ada 4Y plus 4 sama dengan 120, kita bisa pindah ruaskan. Ya, kalau kita mau cari Y berarti 4 yang plus 4-nya itu bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi 4Y sama dengan 120 min 4, positif jadi negatif, PLSV ya, pindah ruas, ganti tanda. Berarti 4Y sama dengan 116. Nah, itu 4 kali Y perkalian, jadi 4-nya pindah ruas ke kanan jadi pembagian, jadi Y sama dengan 116 dibagi 4 hasilnya 29. Jadi nilai X 12 cm, nilai Y adalah 29 gitu ya. Kita sekarang ke kesebangunan. Kesebangunan bangun datar secara umum
juga memiliki dua syarat. Ya, syarat dua buah bangun datar dikatakan sebangun. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang berikutnya perbandingan panjang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ingat, sudut sama besar, tapi sisi tidak harus sama. Dia perbandingannya doang yang sama, gitu sebangun ya. Jadi sebangun tuh nggak sama persis. Kita ke contoh soal, perhatikan gambar berikut. Di situ ada figura foto dan ada fotonya. Ya, jadi ada figura foto berupa karton dan foto yang ditempel di dalam karton itu gitu ya. Ukuran figuranya adalah 30 kali 40 cm. Terus di sebelah kiri kanan dan atas, kiri kanan atas masih ada sisa dari karton masing-masing 3 cm. Foto dan karton itu sebangun. Tentukan panjang sisa bawah karton ya, yang di bawah foto itu ya. Jadi ini soal tuh sering banget keluar di soal-soal PAS atau misalnya UN atau assessment nanti kamu ya kalau di akhir tahun. Ya, jadi atas tuh 3, samping kanan kiri 3. Nah, yang ditanyakan itu adalah bagian bawah karton yang tersisa itu, ya kan? Mereka sebangun, berarti perbandingannya sama. Ya, kita tulis di situ X yang kita cari. Nah, setelah itu kita bisa bandingkan antara panjang foto dengan panjang karton. Panjang karton kan diketahui 30 ya. Nah, panjang fotonya berarti 30 dikurangi sisa 3 sebelah kanan dan sisa 3 sebelah kiri. Jadi 30 dikurangi 6 hasilnya 24 ya, panjang fotonya 24. Nah, terus tinggi fotonya akan dibandingkan dengan tinggi karton ya. Tinggi foto itu tinggi karton. Tinggi kartonnya kan 40. Sedangkan tinggi fotonya kan kita belum tahu. Ya kan, karena bagian sisa bawahnya kita belum tahu gitu ya. Jadi nanti panjang foto per panjang karton akan sama dengan tinggi foto per tinggi karton gitu. 24 per 30 sama dengan tinggi foto, kita kan nggak tahu ya. Nggak tahu tuh tinggi fotonya. Nah, tinggi kartonnya adalah 40. Setelah itu kita tuliskan lagi tinggi foto akan sama dengan dikali silang 24 kali 40 dibagi 30 gitu. Kita bisa coret-coret, kita sederhanakan. Yang bisa dicoret adalah 40 sama 30 sama-sama kita bagi 10. Berarti hasilnya 4 sama hasilnya 3. Terus yang 3 bisa kita coret sama 24. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Jadi tinggi fotonya adalah 8 kali 4 yaitu 32. Itu tinggi foto. Nah, tinggi fotonya sekarang ketemu nih. Kalau tinggi fotonya ketemu, terus bagian atasnya ketahuan 3 gitu ya. Berarti kan sisa yang bagian bawah tinggal kamu kurangin aja. Ya enggak? Jadi 40 dikurangi 3 terus dikurangi lagi 32, ketemulah sisa bagian bawah gitu. Jadi sama aja 40 dikurangi 35 ya. Berarti X-nya ketemunya 5 cm. Kita tuliskan dulu di situ 40 dikurangi 3 dikurangi 32 hasilnya 5. Oke ya. Berarti panjang sisa karton bagian bawah foto adalah 5 cm. Selesai. Bisa dipahami ya semuanya ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh lagi. Perhatikan gambar di bawah ini, itu ada bangun datar trapesium TURS. Ya, diketahui trapesium TURS sebangun dengan PQT. Jadi yang atas kecil sebangun dengan yang bawah besar. Ya. Yang diketahui SR-nya 16, PQ-nya 36. Yang ditanyakan panjang TU-nya. Nah,
panjang TU itu kan TU itu berarti menjadi sisi yang nanti miliknya trapesium atas dan juga miliknya trapesium bawah, ya kan? Jadi sama-sama tuh TU sama TU kan gitu. Nah, mereka berarti nanti TU itu bisa sebangun dengan yang atas yang 16, terus TU yang bawah itu sebangun juga dengan PEKI gitu. Jadi SR per TU akan sama dengan TQ TU per PEKI, SR per TU sama dengan TU per PEKI kan gitu. Jadi SR sama dengan TU yang sana, TU-nya yang panjang sebanding, terus TU yang miliknya trapesium kecil sebanding dengan panjangnya si PEKI gitu loh. Ya. Karena sama-sama TU, jadi 16 per TU akan sama dengan TU per 36 kan gitu. Jadi TU kuadrat dong. Ya kan? TU kali TU kan TU kuadrat. Nah, 16 kali 36. Kita hitung dulu, TU kuadrat sama dengan 16 kali 36, kamu hitung 576, lalu kuadrat lawannya kan akar, berarti TU sama dengan akar dari 576, hasilnya 24. Seperti itu, bisa ya. Selanjutnya kita ke kekongruenan sama kesebangunan segitiga ya. Tujuan pembelajarannya memahami konsep kongruen segitiga dan memahami syarat untuk segitiga kongruen itu seperti apa gitu ya. Nah, kita ke kongruenan dulu. Ini dia. Jadi dua segitiga bisa dikatakan kongruen kalau memenuhi syarat sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sebenarnya syaratnya sama ya, hampir sama dengan yang segi 4 gitu, yang tadi persegi bangun datar segi 4 gitu. Nah, jadi kita bisa lihat sudut A itu sesuai dengan sudut D sama, sudut B sama sudut E sama, sudut C sama sudut F sama. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sisi AB akan sama dengan DE, BC sama dengan EF, dan CA sama dengan FD. Nah, akan seperti itu. Ya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Gitu. Intinya sama dengan yang syarat waktu segi 4. Kita masuk ke contoh soal, perhatikan gambar berikut, tentukan panjang KM, lalu jika sudut K sama dengan 3X min 2 derajat, tentukan nilai X. Nah, kamu lihat dulu itu ada dua segitiga ABC sama KLM. Ya, dari dua segitiga itu sudah jelas bahwa sudut L bersesuaian dengan sudut C, karena ada tandanya sama ya. Jadi kalau ada soal yang mereka dikasih tanda maksudnya kayak silang atau lingkaran atau apa gitu sama, berarti itu menandakan dia bersesuaian ya. Terus KM pasti akan sama dengan AB. KM sama dengan AB. Nah, jadi mereka akan sama dengan 12 ya, sama-sama 12 cm. Maka KM-nya 12 cm. Sudah selesai ya soal pertama, dia bersesuaian. Oke. Terus sudut K sama dengan sudut B. Ya, karena mereka bersesuaian. Otomatis kalau C sama L sama, berarti K sama B sama-sama 40. Nah, berarti sudut K sama dengan 40 sama ya. Terus bisa kita tuliskan kalau di situ yang diketahui 3X min 2 sama dengan 40. Nah, kita tulis di situ. Ya kan? Nah, PLSV sama kayak yang soal tadi waktu di segi 4 ya, kita pindah ruaskan untuk mencari nilai X, yaitu 3X sama dengan 40 plus 2, berarti ya min 2 pindah ruas jadi plus 2. Nah, jadi 3X sama dengan 42, X-nya sama dengan 42 dibagi 3 gitu. Nah, 42 dibagi 3 hasilnya adalah
Berapa hasilnya? 14. Oke. Kita masuk ke syarat kekongruenan segitiga. Ya, jadi misalnya ada dua buah segitiga ABC sama DEF. Terus kamu disuruh membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Ya, tunjukkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, ini syarat yang pertama adalah sisi. Jadi kalau ada segitiga, ketiga sisinya bersesuaian sama panjang, maka bisa disebut kongruen. Contohnya kayak gini ya. Tunjukkan ABC kongruen DEF. Nah, AB sama dengan DE, karena disitu ada keterangannya ya, garisnya sama-sama satu. Terus BC sama dengan EF. AC sama dengan DF. Nah, karena tiga sisinya bersesuaian sama, jadi mereka kongruen dengan memenuhi syarat yaitu sisi, seperti itu. Ini syarat kedua, yaitu sisi, sudut, sisi. Nah, kalau ada gambar segitiga seperti itu, perhatikan ada sisi yang bersesuaian, ada sudut yang diketahui sama, dan ada satu sisi lagi yang bersesuaian. Jadi sudutnya di tengah diapit oleh dua sisi yang bersesuaian. Tunjukkan segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Nah, terus kita tuliskan di situ sisi sama sudut yang sama, yaitu AB akan sama dengan DE, terus sudut B sama dengan sudut E, ya kan? Atau sudut ABC sama dengan DEF sama ya. Jadi menyebutkan sudut dengan satu huruf sama tiga huruf itu sama. Intinya sudut B sama sudut E itu sama. Terus sisi BC sama EF juga sama. Nah, karena sudah memenuhi syarat sisi, sudut, sisi, maka dua segitiga itu kongruen. Ingat ya, sudutnya harus di tengah-tengah diapit oleh dua sisi yang bersesuaian sama panjang gitu ya. Jadi sudutnya nggak boleh di awal atau di akhir, harus ada yang di tengah-tengah gitu ya. Seperti itu yang kedua. Nah, kita ke syarat yang ketiga, yaitu syarat sudut, sisi, sudut. Nah, jadi sisinya di tengah di antara dua sudut yang sama. Seperti segitiga ABC DEF itu, kamu diminta untuk tunjukkan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, berarti kita lihat dari gambar sudut BAC sama dengan sudut EDF, terus sisi AB sama dengan sisi DE, ya. Kita tulis di situ. Setelah itu sudut lagi, ya kan? Yaitu sudut ABC sama dengan sudut DEF. Ya, jadi sudut B sama dengan sudut E juga bisa disebut begitu ya. Karena memenuhi syarat sudut, sisi, sudut, maka kedua segitiga itu kongruen. Nah, jadi ada 3 syarat yang bisa membuktikan bahwa kedua segitiga itu kongruen, seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke latihan soal. Perhatikan gambar berikut, di situ ada segitiga ABC, segitiga siku-siku ya, sama segitiga DEF, DEF, ya itu juga siku-siku, siku-sikunya di E. Kalau lihat gambarnya agak ruwet ya, tapi kamu bisa memisahkan kedua segitiga itu. Tunjukkan kedua segitiga itu, segitiga BCD kongruen dengan segitiga DEF, BCD sama DEF. Jadi segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil itu sama segitiga yang kecil bawah kongruen, tunjukin. Sama yang berikutnya, tentukan luas segitiga ADF. Nah, berarti tentukan luas segitiga yang besar yang atas ADF ya. Nah, kita ke yang sudut BDC dulu. BDC akan sama dengan sudut EDF. BDC akan sama dengan sudut EDF karena mereka bertolak belakang. Nah, sudut itu yang disilang merah tuh sama yang disilang merah bertolak belakang ya, jadi pasti sama besar. Nah, terus sisi nih, sisi BD sama dengan sisi DF karena diketahui sama-sama 26, kelihatan ya itu angkanya ya, diketahui. Selanjutnya kita ke sudut CBD sama dengan sudut DFE. CBD DFE.
Nah, karena dalam berseberangan, lihat itu sudut yang dilingkari, sudut B sama sudut F, mereka sama besar. Kenapa? Karena mereka sudut dalam berseberangan. Nah, dari ketiga yang sudah kita tuliskan bisa disimpulkan bahwa itu kongruen. Kenapa? Karena sudut, sisi, sudut. Jadi ada sisi yang diapit oleh dua sudut yang sama. Ya, sisinya 26, sudutnya itu yang tanda silang sama tanda lingkaran itu sama. Ya, satu sisi diapit oleh dua sudut. Nah, selanjutnya kita mencari luas segitiga ADF. Ya, segitiga ADF, kamu perhatikan itu segitiga yang atas ya. Segitiga ADF, kamu harus ingat rumus luas segitiga. Luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau segitiga ADF berarti alasnya AD, tingginya EF. Nah, berarti setengah kali AD kali EF gitu ya. Nah, untuk EF-nya itu kan sama dengan BC ya, karena mereka tadi sudah dibuktikan kongruen. Jadi otomatis mereka pasti sama panjang ya kan, sama-sama 24 ya dong ya kan. Nah, berarti kita mau cari AC nih, mau cari AC, kamu lihat segitiga ABC, kita akan cari panjang AC atau tinggi dari AC segitiga ABC ya. Berarti 51 kuadrat dikurangi 24 kuadrat gitu. Nah, berarti akar dari 2025 hasilnya adalah 45. Berarti panjang A sampai dengan C, kamu lihat di situ ya, A sampai dengan C itu adalah 45 cm. Nah, habis kita cari AC, kita kan mau cari A sampai D. Ya kan? Nah, kita mau cari CD-nya dulu nih. CD itu sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 676 dikurangi 526 itu kan 100 ya. Berarti CD-nya adalah 10. Nah, panjang AC dah diketahui, CD diketahui, kita bisa cari AD. Dari mana? Dikurangi 45 dikurangi 10. Berarti AD-nya adalah 35. Nah, AD-nya udah diketahui, EF-nya udah diketahui 24 juga. Berarti kita masukin ke rumus tuh, setengah kali 35 kali 24. Nah, itu duanya bisa kita coret sama yang 24 ya, kita sederhanakan gitu. Coret-coret. Ya. Jadi hasilnya 420 cm kuadrat gitu ya. Berarti luas segitiga ADF adalah 420 cm kuadrat. Bisa dipahami ya contoh ini ya. Kita langsung ke contoh berikutnya lagi nih. Ada gambar ditanyakan berapa banyak pasangan segitiga kongruen. Kita pertama lihat segitiga yang CBF sama segitiga CDF deh. CBF sama CDF. CBF, CDF. Jadi segitiga yang berhadapan itu ya. Terus kita ke segitiga ABF sama segitiga EDF. ABF, EDF. Kongruen juga ya. Terus yang terakhir segitiga ACF. Yang ketiga maksudnya segitiga ACF sama ECF. Kongruen juga. Terus yang keempat ada ACD sama ECB, kongruen juga. Jadi semuanya ada 4 pasang segitiga yang kongruen. Oke, itu dia video pembelajarannya. Semoga materinya bisa diterima dengan baik ya. Untuk video di website SMP nanti semuanya itu ada materinya. Untuk persiapan PAS bisa kamu lihat lagi videonya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat kamu konsultasi belajar. Thanks for your attention semuanya, sehat selalu, jaga kondisi, terus juga
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.